Sip, jawab Xiaoning, mengangguk dalam diam. Di mana area memarmu? Nili bertanya. Pipi dingin Xiaoning sedikit memerah dan menunjuk ke bagian belakang kakinya. Ada satu di sini. Nili menunduk untuk melihatnya. Dia melihat guratan ungu tua di atas salah satu kaki putih halus Xiaoning. Memarnya sudah separah ini. Sangat serius, kata Nili. Dia mengerutkan kening dan melanjutkan. Untunglah hanya di kaki, kalau tidak akan sedikit merepotkan jika ada di tempat sensitif yang lain. Jadi lebih santai, karena berada di bagian atas kaki. Aku akan segera mulai. Nili berjongkok, dan duduk di rerumputan. Oke, kata Xiaoning, menganggukkan kepalanya. Dia tidak mengatakan bahwa itu satu-satunya area yang memar. Ketika Xiaoning meletakkan kakinya di pangkuan Nili, sebersih cahaya melintas di matanya. Xiaoninger sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Bab 8 Perasaan Seorang Gadis. Bai Keken. Meremas kaki putih giok krem milik Xiaoninger membuat jantung Nili berayun. Nili dapat dengan jelas melihat bahwa betis Xiaoninger yang halus dan kencang sangat sempurna. Jangan salah paham, aku hanya mengobati penyakitmu. Gadis yang kusuka cuma Ye Ziyun. Senang bertemu denganmu. Kuharap kita bisa berteman di masa depan, jelas Nili sambil menatap Xiaoning dengan wajah menawannya. Mendengar kata-kata Nili, bahu Xiaoning sedikit bergetar. Dia menganggukkan kepalanya dan dengan samar bergumam, sip. Dari kecil sampai sekarang, selain ayahnya, Nili adalah satu-satunya pria yang pernah menyentuh kulitnya secara langsung. Tapi, yang disukai Nili adalah Ye Ziyun. Saat memikirkannya, hidung Xiaoning sedikit berubah kecut. Nili mencengkeram kaki Xiaoning, memposisikan jempolnya di area memar dan, dengan lembut, mulai memijatnya. Xiaoninger tidak bisa menahan untuk mengeluarkan suara mengaduh. Pertama kali akan sedikit sakit. Bersabarlah denganku sebentar, kata Nili. Nili tiba-tiba memikirkan sesuatu dan merasa malu. Memegang kaki seorang gadis dan mengucapkan perkataan seperti itu, terdengar sedikit ambigu. Meskipun Xiaoning baru berusia 13 tahun, tapi dia dibesarkan dalam keluarga bangsawan. Dan tentu saja, memiliki pengetahuan tentang masalah ini. Lagi pula, beberapa gadis seusianya sudah ada yang menikah dan mempunyai anak. Xiaoninger menunduk, pipinya memerah, dan tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Wajah memerah Xiaoning sangat menawan. Itu membuat hati Nili melonjak. Xiaoning memang setara dengan kecantikan Ye Ziyun di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia baru berusia 13 tahun, dia sudah sangat menawan. Di kehidupan sebelumnya, Xiaoning dan Ye Ziyun adalah dewi yang dijunjung tinggi oleh para cowok. Ye Ziyun penuh dengan kecantikan dan keanggunan, sementara Xiaoning memiliki sosok yang dingin misterius. Menjadikan keduanya kekasih hayalan para pria. Tapi setelah memikirkan Ye Ziyun, Nili berhenti berpikir dan fokus merawat Xiaoning. Di bawah pijatan lembut Nili, Xiaoning merasakan sakit yang hebat di awal. Tapi rasa sakit itu berangsur digantikan oleh kehangatan tangan Nili yang merasuki kakinya. Setelah beberapa saat, ada perasaan kesemutan panas mengebor ke kakinya, membuatnya gatal. Yang digantikan dengan mati rasa yang membahagiakan. Xiaoning mau tidak mau mengeluarkan sedikit rintihan, yang membuatnya malu tanpa henti. Memar itu sudah ada di kakinya selama sekitar 6-7 bulan dari sekarang. Seiring waktu, Xiaoning akan merasakan sakit yang luar biasa karenanya. Xiaoning selalu menahan rasa sakit itu dengan sekuat tenaganya selama ini. Namun, tidak peduli berapa kali dia bertahan, rasa sakit itu terus menyiksanya selama ini. Xiaoning awalnya berpikir bahwa mengobati bagian memar ini akan sangat tidak nyaman dan menyakitkan. Tetapi, yang mengejutkannya, pijatan Nili sangat lembut. Dia merasa rasa sakit yang menyiksanya selama ini berkurang banyak. Dia tidak bisa menahan saat matanya menjadi berair. Tidak ada yang tahu betapa sulitnya menahan rasa sakit. Setiap malam, Xiaoning diam-diam akan menangis. Setelah menyeka air mata itu, dia akan terus berlatih. Dia tidak pernah berpikir bahwa setelah dipijat oleh Nili, rasa sakitnya akan berkurang sebanyak ini. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Di bawah sinar bulan, wajah Nili terlihat jelas. Ekspresi serius yang dia miliki di wajahnya membuat riak di hati Xiaoning, membuatnya sulit untuk tenang. Selesai, kata Nili menyelesaikan pijatannya. Nili sedikit tertawa dan berkata, untuk beberapa hari ke depan, masih akan ada bekas rasa sakit, tetapi yang perlu kamu lakukan hanyalah istirahat dan kamu akan baik-baik saja. Terima kasih, kata Xiaoninger, menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, pipinya merona merah, dia lalu berkata, aku masih ada memar yang lain, bisakah kamu memijatnya juga? Memar yang lain. Nili berpikir sejenak. Benar, seharusnya ada memar yang lain lagi. Memar di kaki seharusnya tidak menyebabkan Xiaoning terbaring di tempat tidur selama 2 tahun. Seharusnya ada memar yang lebih serius. Di mana itu? Nili bertanya. Xiaoning merasakan hatinya berjuang. Jika hanya membiarkan Nili memijat kakiku, itu masih dapat diterima. Tetapi jika memar itu di tempat itu, Xiaoning ragu-ragu untuk waktu yang lama, wajahnya malu-malu memerah. Jika kamu tidak nyaman, mulai Nili, melihat ekspresi Xiaoning. Dia segera menyadari bahwa area yang memar seharusnya berada di lokasi yang sensitif. Nili, orang yang kamu sukai adalah Ye Ziyun. Ya, Nili mengangguk dan menjawab, mengingat semua yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Situasi hidup dan mati yang telah dia lalui bersama Ye Ziyun. Hatinya tiba-tiba dipenuhi dengan kebahagiaan hanya dengan memikirkannya. Dengan kelahirannya kembali, dia pasti akan melindungi Ye Ziyun. Tepat di saat setelah mendengarkan kata-kata Nili, Xiaoning merasakan sesuatu yang aneh di hatinya. Nili adalah cowok pertama yang menggerakkan hatinya, tapi yang disukai Nili bukanlah dia. Itu adalah Ye Ziyun. Mata Xiaoning berkilat kecewa, berpikir sejenak dan bertanya, lalu, apakah Ye Ziyun menyukaimu? Ye Ziyun saat ini tentu tidak tahu apa-apa tentang Nili. Tidak membenci Nili saja itu sudah dianggap sangat baik. Nili menggelengkan kepalanya, tersenyum dan dengan percaya diri berkata, dia akan jatuh cinta padaku. Melihat Nili, Xiaoning tertawa, jadi cinta Nili tak berbalas. Aku tidak tahu dari mana kepercayaan dirinya itu berasal.
Dia benar-benar berpikir bahwa Ye Ziyun yang sombong akan jatuh cinta padanya. Ini bukan berarti Xiaoning merasa bahwa Nili tidak layak untuk cinta Ye Ziyun. Akan tetapi keduanya tidak memiliki perasaan berbalas satu sama lain. Kemungkinan mereka bersatu terlalu kecil. Ye Ziyun saat ini belum begitu mengenal Nili. Oleh karena itu, Ye Ziyun pasti tidak memiliki perasaan untuknya. Tapi jika suatu hari, jika Ye Ziyun memahami karakter Nili, dia mungkin benar-benar jatuh cinta padanya. Sampai sekarang, sepertinya belum ada yang menyadari bakat Nili. Namun, suatu hari nanti Nili pasti akan bersinar. Pada saat itu, Xiaoning khawatir bahkan seorang gadis sombong seperti Ye Ziyun akan ditundukkan oleh Nili. Di mata orang lain, Nili masih anak yang bodoh, tapi Xiaoning tahu bahwa kemampuan Nili jauh melampaui imajinasi orang lain. Nili pasti akan menjelma jadi spiritualis iblis peringkat legenda seperti Lord Ye Mo di masa depan. Atau bahkan menjadi eksistensi yang justru lebih kuat lagi. Perasaan Xiaoning berkecamuk untuk sementara di dalam hatinya. Jika penyakit ini tidak diobati, aku akan terlempar semakin jauh dari kejeniusan mereka yang sebaya denganku. Karena yang membantunya dalam pengobatan ini adalah Nili, itu tidak sulit untuk diterima. Sambil menggertakkan giginya, Xiaoning mulai membuka kancing bajunya. Melihat tindakan Xiaoning, Nili tidak bisa menahan perasaan malu. Nili menggosok hidungnya dan berkata, suasananya tidak terlihat bagus. Aku orang yang baik. Dia melihat Xiaoning perlahan melepas bajunya. Sosoknya yang dingin memiliki pesona yang tak terkatakan. Xiaoning menatap Nili sambil berpikir, apakah baginya aku terlihat seperti gadis murahan? Jika bukan karena penyakitnya, Xiaoning tidak akan mengambil inisiatif untuk membuka bajunya. Saat dia membuka kancing bajunya, tangannya sedikit gemetar dan perjuangan batinnya bisa terlihat. Nili berpikir sejenak. Aku tahu ini untuk menyelamatkannya, jadi aku tidak akan terlalu memikirkan hal-hal lain. Aku tidak bisa membiarkan harapan Xiaoning hancur karena penyakit ini. Suasana di sekitarnya berubah eksotis. Kancing pertama, lalu kancing kedua. Kulit putih mulus tanpa lemak Xiaoninger mulai terlihat, bersinar di bawah cahaya rembulan. Setelah kancing kelima dilepas, lekuk tubuh sempurna Xiaoning benar-benar terpampang. Payudaranya diikat memakai kemben dengan tonjolan yang indah mendorong keluar. Meskipun Nili terlahir kembali, melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur. Nili memikirkan kembali kehidupan sebelumnya. Meskipun di masa itu Xiaoning berpakaian sangat konservatif, sosoknya dapat digambarkan sangat seksi. Hanya dengan pandangan sekilas, Xiaoning akan membuat banyak cowok tergila-gila. Segera, Xiaoning akan tumbuh menjadi wanita yang menawan dan menarik. Karakternya yang dingin dan misterius akan membuatnya menjadi objek yang ingin ditaklukkan banyak pria. Nili berusaha menenangkan pikirannya sebentar dan matanya tertuju pada tulang rusuk Xiaoning. Di tulang rusuk bagian bawahnya terdapat memar yang sangat mengejutkan. Meski hanya sebesar ibu jari, tapi warna memarnya sangat pekat. Hati Nili pun dipenuhi rasa iba pada Xiaoning. Bagaimana mungkin seorang gadis muda yang begitu lembut dan menyedihkan mampu menanggung rasa sakit yang begitu hebat? Nili membatin sendiri. Nili meletakkan tangannya di area memar dan memijatnya dengan lembut. Kulit Xiaoning sedingin air. Tubuhnya yang proporsional memiliki tekstur lembut seperti krim yang dia rasakan melalui tangannya, membuat jantungnya berayun. Nili memiringkan kepalanya untuk melihat wajah Xiaoning. Terlihat raut muka gadis ini terbakar memerah. Seolah-olah dia baru saja minum alkohol. Menyiratkan aura kecantikan yang tak terkatakan. Melihat dari atas, Nili bisa melihat bahu putih giok Xiaoning, dan menyadari aroma cewek yang wangi datang darinya. Tenggelam dalam diam, keduanya tidak dapat berkata-kata terhanyut dalam hutan yang sunyi sepi. Xiaoning mulai bisa merasakan kehangatan dari telapak tangan Nili. Dari kecil sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya seorang pria begitu mesra bersentuhan dengan tubuhnya. Saat ini, kemejanya setengah terbuka, memperlihatkan kulit halus dada dan perutnya, membuat Xiaoning malu. Meskipun hatinya kuat, di malam sunyi yang mencekam, hatinya juga sangat kesepian. Ketika mengalami rasa sakit yang tak tertahankan yang disebabkan oleh memar, Xiaoning ingin menemukan seseorang untuk diandalkan. Tapi dalam keluarga, tidak peduli apakah itu saudara laki-laki atau ayahnya, mereka sangat acuh tak acuh. Nili, pada saat ini, adalah satu-satunya, menurut Xiaoning, yang bisa dia andalkan. Yang terbaik yang Xiaoning miliki telah ia perlihatkan pada Nili. Dia melirik Nili dan menyadari bahwa Nili, saat ini, masih fokus memijat daerah memarnya. Sikap serius cowok ini membuat Xiaoning merasa bersyukur, tetapi pada saat yang sama dia juga merasa kehilangan. Sementara ibu jari Nili terus memijat daerah memar, Nili secara tidak sengaja jadi sering menyentuh lengan putih giok Xiaoning dari waktu ke waktu. Sentuhan halus itu akan membuat siapapun terganggu, bahkan jika itu Nili. Pikiran Nili akan kembali ke adegan di mana dia pada satu malam penuh gairah bersama Ye Ziyun. Ye Ziyun, pada masa itu, telah berkembang jauh lebih menarik daripada Xiaoning saat ini. Tapi kan itu karena Xiaoning saat ini masih begitu muda. Begitu dia dewasa nanti, seharusnya Xiaoning tidak memiliki banyak perbedaan dengan Ye Ziyun. Penampilan menawan dan elegan Ye Ziyun sering muncul dalam pikiran Nili dari waktu ke waktu. Dan Nili takkan lupa bahwa Ye Ziyun rela mati untuk menyelamatkannya. Oleh karena itu, setelah reinkarnasinya ini, Nili pasti tidak akan mengecewakannya. Memikirkan itu, hati Nili akhirnya tenang. Sementara Nili dengan hati-hati memijat daerah memar dengan ibu jarinya, dia juga mengetuk beberapa titik akupuntur penting. Karena tubuh Xiaoning yang proporsional, dia kadang-kadang memijat bagian sensitif dan akan merasakan sentuhan lembut. Membuat Nili sedikit malu. Xiaoning merasakan aliran hangat yang datang dari tangan Nili saat bergerak di sekitar daerah tulang rusuk. Dari waktu ke waktu dia bahkan akan merasakan mati rasa yang membahagiakan. Tangan Nili kadang-kadang tergeserkan pada bukit kembar yang belum pernah tersentuh pria lain sebelumnya. Membuat wajah Xiaoning memerah seperti anggur merah. Geliat Xiaoning saat dia tersipu sangat menarik. Penampilan gadis yang menawan dan mempesona ini akan membuat orang lain tidak bisa melakukan apa-apa selain ingin memeluknya. Ini benar-benar cobaan yang berat. Setelah memijat untuk waktu yang lama, Nili menghela nafas, tersenyum dan berkata, selesai.
Merasakan tangan Nili menjauh, Xiao Ning merasa kehilangan. Dia harus mengakui, teknik Daoyin Nili sangat mengagumkan. Itu membantunya menghilangkan rasa sakit yang menyiksanya begitu lama. Terima kasih, bisik Xiao Ning saat dia mulai mengancingkan bajunya. Melihat kulit putih giok, lekukan anggun perlahan menghilang dari pandangannya, suasana hati Nili yang naik turun menjadi tenang. Dengan wajah tegas, Nili berkata, istirahatlah selama beberapa hari ke depan. Hal itu akan membantumu meringankan rasa sakit. Aku akan memijatmu setiap 3 hari sekali, beberapa kali lagi maka akar penyakitnya akan hilang. Sebelum mencapai peringkat perunggu, tolong jangan latih kekuatan jiwamu saat malam hari. Menyerap terlalu banyak esensi cahaya bulan, jika kamu tidak dapat menyelaraskannya, akan menyebabkan konsekuensi serius. Baiklah, Xiao Ning mengangguk. Bagaimanapun, dia tidak lagi berani berlatih. Jika bukan karena Nili, dia bisa membayangkan betapa buruknya situasi di masa depan. Semua usaha dan kerja kerasnya akan sia-sia. Melihat Xiao Ning sudah tidak ada masalah yang lain, Nili berdiri dan berkata, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Oh. Xiao Ning tidak bisa mengatakan bagaimana perasaannya saat itu. Dia hanya mengangguk dan terdiam sesaat sebelum berkata, Nili, kamu telah membantuku. Jika kamu perlu bantuanku di masa depan, aku akan berusaha keras untuk membantumu. Melihat ekspresi serius Xiao Ning, Nili tersenyum. Sambil menganggukkan kepalanya, Nili berkata, oke, jika aku membutuhkan bantuanmu di masa depan, aku akan menemuimu. Sebenarnya, Nili membantu Xiao Ning karena kasihan padanya. Dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan imbalan apapun. Nili berbalik dan pergi, bayangannya perlahan menghilang ke dalam hutan. Xiao Ning menatap kepergian sosok Nili. Dia berdiri di tempat untuk waktu yang lama, merasa bahwa penyakit di tubuhnya telah banyak berkurang. Suasana hatinya kembali ceria. Nili, sebenarnya kamu orang seperti apa? Xiao Ning bergumam, memperhatikan Nili dari belakang. Ketika dia tidak bisa lagi melihatnya, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar tempat latihan. Bulan itu seperti air. Saat cahaya bulan bersinar, itu akan memercikkan lapisan kerudung di malam hari.